Terkait dengan progres yang tadi kita sempat bahas sebelumnya Pak, ini Skytrain feeder MRT dan juga feeder LRT nih. Ini dari Lebak Bulus menuju FBSD ya Pak ya? Ya, Ada ya ya. Pak ya? Nah itu saat ini progresnya sudah sejauh mana sih Pak Rizal? Ya, ini bicara progres. Tadi nih ya kita bicara integrasi, ya kan ya, bagaimana memudahkan masyarakat dari hulu ke hilir, end to end dalam perjalanan transportasi. Jakarta kita punya feeder, punya terang lane dengan kereta api, ada LRT Jabodebek, ada MRT Jakarta, ada BRT dan lain-lain. Namun kita punya masalah di first mile dan last mile-nya nih. Ya, bagaimana masyarakat di daerah itu di Bogor, Bekasi, Tangerang menuju simpul pertamanya tadi naik LRT MRT. Nah, kami tadi sampaikan bahwa mencari suatu moda transportasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, yang mudah, aman, nyaman, selamat, murah akhir nantinya. Nah, kami mencoba ada satu jenis kereta baru yang kita sebut dengan Skytrain. Skytrain yang kereta api berpenggerak tapi ya kereta api berpenggerak. Sarana itu berpenggerak, bukan cable train ya, tapi sarana berpenggerak. Ini kita coba dua feeder yang kita lakukan, bagian feeder MRT yang di Lebak Bulus itu kita konsepkan dari ASBSD sampai ke MRT Lebak Bulus. Nah, dia bisa lewat masuk Bintaro atau masuk Tangerang Selatan, yang nantinya lewat ke Pondok Cabe, bisa dua jalur. Yang satu lagi yang mendukung LRT Jabodebek di Cibubur, di Cibubur dari Mekarsari atau sampai sana lagi dari Cariyos sampai ke stasiun Cibubur ini. Saat ini sedang melakukan FS daripada pihak ketiga. Konsep ini ber-KPBU atau PP Project, tidak menggunakan dana pemerintah, tapi investasi mereka. Yang kita butuhkan nanti adalah bagaimana kita membantu mereka untuk mudah dalam pembangunan layanannya. Saat ini ada beberapa regulasi yang kita minta di review, itu ada sebagian ada di Kemendagri dengan PM 9/2009 tentang fasos fasum, hingga nanti bagaimana kalau tiang-tiang tersebut menggunakan fasos fasum. Ya, jadi saat ini untuk feeder LRT, feeder MRT sedang di-FS-kan. Nah ini harapannya dengan ada Skytrain itu apa Pak? Artinya, apa tujuannya? Tadi, bagaimana masyarakat itu mudah bergerak, melakukan pekerjaannya atau melakukan usaha. Yang kedua, kita tadi bicara first mile, last mile. Bagaimana kita memberikan first mile yang murah bagi masyarakat, aman, nyaman, berkeselamatan. Yang ketiga, dengan itu kita berharap mereka berpindahlah dari private car, dari kendaraan pribadi ke public transport. Yang dampak dari situ kita bisa berharapkan kemacetan bisa hilang, kita menjadi ke langit biru. Dan ekonomi berputar ya Pak ya? Ekonomi berputar, karena begitu mudahnya masyarakat bergerak hingga mereka bisa meningkatkan ekonomi masih mereka. Oke, sekarang ke integrasi multimoda dalam biologistik, Pak. Ini hubungannya selama ini gimana sih, Pak? Maksud kami dalam hal ini, apa perannya? Apa peran integrasi multimoda dalam menurunkan biaya logistik ini? Ya, tadi, ya itu loh. Kita punya BUAM, Badan Usaha Angkutan Muda tadi ya. Kita mengeluarkan izin BUAM itu tadi. Dengan BUAM itu kita bisa berharap bisa menekan biaya logistik tadi. Ya, karena si pemilik izin BUAM ini, mereka bisa berhubungan langsung dengan teman-teman yang punya kendaraan, punya secara langsung. Ya, integrasi dengan satu surat tadi. Atau dia memiliki sendiri daripada kendaraan atau moda angkutan barangnya. Mungkin dia punya truk atau apa seperti itu. Jadi kita berharap logistik ini bisa berjalan dengan baik. Kami mengatur, bicara tentang supply chain-nya, bicara angkutan logistiknya. Ya, supply chain bicara gimana dari hulu, dari hilir, dari mulai bahan baku sampai menjadi suatu produk hingga sampai dikirim dari end to end, kita atur. Konsep itu kita atur dengan konsep integrasi angkutan barangnya, dan kita berharap itu bisa menurunkan biaya kos karena tadi ya terjadi efisiensi efektif dalam pemilihan moda, kecepatan waktu antara, dan lain-lain. Itu yang kita siapkan untuk angkutan barang. Oke, memang itu ya Pak. Kalau ini Pak, kalau ramah lingkungan, ini kan menjadi isu yang sangat menarik ya Pak ya. Transportasi ramah lingkungan. Untuk apa punya transportasi umum kalau tidak ramah lingkungan? Karena itu tujuannya, salah satu tujuannya ya Pak ya. Nah ini dari Anda sendiri ada inovasi gak sih Pak? Atau kolaborasi yang akan dikembangkan untuk mendorong moda hijau di Indonesia ini? Ya, makanya kita bicara smart and green transport. Bagaimana kita menggunakan transportasi angkutan umum yang smart, berteknologi terbarukan, dan green.
Green itu bisa tadi ya, dia bisa tenaga listrik, ke depan juga ada tenaga hidro, dan lain-lain. Dengan tenaga solar, kita pilih sesuatu yang memang tidak memberikan polusi. Dan sudah banyak nih, dan kita sudah mulai kayak Transjakarta sudah hampir sebagiannya menggunakan listrik. Kereta api kita sudah KRL, ya seperti itu. Transportasi kecil pun kita harapkan juga sudah beralih ke kendaraan listrik. Ini yang kita harapkan. Kita memilih transportasi tadi yang smart dan green, yang pastinya berkeselamatan. Ini yang kita utamakan di dalam bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Dan semua itu kita uji, kita sertifikasi, sudah kita pastikan bahwa apapun kendaraan di jalan itu mereka memiliki berkeselamatan untuk digunakan sebagai angkutan umum massal. Tapi apakah ada konsep, tadi kan smart and green, apakah smartnya smart city, Pak? Smart city, smart kendaraan. Oke. Nah, kalau konsep smart city ini ikut dipertimbangkan nggak sih Pak dalam perencanaan integrasi transportasi nasional? Iya, ya. Artinya smart city pertama itu memang kita konsepnya di IKN ya, menggunakan suatu smart city dan smart green, kota yang pintar. Dan ini kita bawa kok ke Jakarta. Teman-teman juga tahu kan posisi sekarang ini KRL kita, LRT Jabodebek itu sudah smart loh, ya tanpa masinis, diatur terpusat. Kayak mobil-mobil kita juga smart, posisi mobil listrik sekarang sudah smart, artinya mereka bisa memiliki sistem cruise dan lain-lain yang memastikan dia berkeselamatan. Dia mobil-mobil tersebut itu akan ngasih tanda hazard kalau ini dilanggar bisa terjadi risiko bla bla bla. Sudah kita lakukan itu kok di dalam pemilihan moda-moda yang kita gunakan sehari-hari di dalam angkutan umum maupun angkutan pribadi. Oke. Kalau ini Pak, bagaimana Pak kita lihat ke depan gitu? Ini menurut Anda apa sistem transportasi ideal yang ingin diwujudkan untuk masyarakat Indonesia saat ini Pak? Ya, kalau untuk angkutan perkotaan kita berharap memang angkutan massal yang kita gunakan. Yang kedua, di angkutan massal itu kita tata simpul-simpulnya. Simpulnya itu bisa berupa satu TOD, di mana satu kawasan dikelola dengan baik, dengan fokusnya transit, angkutan umum. Kalau tidak dia bentuk suatu TOD, dia turun menjadi suatu konsep mixed use dalam satu simpul gitu loh. Atau satu simpul yang hanya suatu hub transportasi. Jadi sistemnya kita kelola, modanya kita atur, simpulnya pun kita kelola dengan baik. Hingga secara hulu dan hilir sistem transportasi kita bisa berjalan baik dan benar. Kalau Anda melihatnya 5-10 tahun ke depan bagaimana Pak? Ya ke depan itu kita pastikan ya insya Allah lah ya, namanya nut atau simpul-simpul itu akan fokusnya kepada transit atau angkutan massal. Ya mungkin di kita nanti ada yang disebut dengan daerah yang port city, fokusnya kepada pelabuhan angkutan utamanya, baru kita kembangkan dari pelabuhan. Ada juga yang aero city, ya di timur akan terjadi itu, fokusnya di angkutan udara berkembang bagaimana wilayah yang aero city tersebut tadi. Bagaimana satu TRU dalam satu aero city, bagaimana TRU dalam satu port city, ataupun di dalam daerah metropolis. Kita tidak akan lepas dari sana, bagaimana menata suatu transportasi, mulai dari simpul, dari hulu sampai hilir, transportasi end-to-end, memberi yang terbaik kepada masyarakat.